Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mohon maaf tadi ada gangguan teman-teman. Maaf ya ada gangguan tadi HP-nya, Masya Allah. Jadi ganti HP deh. Bentar. Aridannya belum gabung. Teratih bisa diulang lagi ya pertanyaannya sama Ana juga nanti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebentar, sebentar sabar. Mohon bersabar. Masker bintang. Mohon maaf, apa sih Teh Adis? Masker bintang. Siap Teh Adis. Iya, mohon maaf ya ada gangguan tadi teman-teman. Jadi yang tadi nanya, Ana juga tadi nanya ya, mohon maaf tadi ada gangguan HP-nya. Ini ganti HP jadinya. Bisa nanya lagi. Maaf ya A, bisa nanya. Bentar, boleh bertanya. Bentar ya A, bentar. Ini kok susah dipin, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf gangguan. Iya terputus. Mohon maaf juga semuanya tadi terputus. Ya, Jauh antara Rusia dengan Indonesia. Jadi sinyalnya lup-lup. ganti HP sih ini. Tadi mati beneran HP-nya. Hmm, Gitu. bener. Jadi teman-teman yang tadi nanya, siapa sih Terati? Sama Ana boleh nanya lagi ya. Mangga, tadi saya sampai mana ya? Aduh, lupa ya sampai mana. Oh, sampai ini apa? Intinya waktu itu Ya, Dan? dosen ngebolehin pelaksanaan sholat Jumat kan. Cuman waktu itu ada teman yang merasa apa ya nggak adil gitu dosennya kenapa saya bisa keluar untuk sholat Jumat dan meninggalkan ujian sedangkan mereka yang harus diem di kelas harus melaksanakan eksamen ujian. Nah Iya. kemudian dosennya bilang saya itu bukan melakukan sesuatu hal yang tidak adil karena saya itu belajar dari the COVID-19. The COVID-19 treat people equally regardless of financial situation, religion, culture. Jadi semua sama. Nah, kalaupun misalkan ketika agama kamu juga menyuruh kamu misalkan untuk meninggalkan ujian, ya udah saya pun akan mengizinkannya. Karena memang eh, ada beberapa yang harus dilakukan lebih dulu misalkan dibanding dengan exam, dengan ujian. Hmm. Begitu. Itu Iya. pengalaman kemarin yang masih di COVID-19 masih anget-anget. Wah, gila ya misalnya di tengah di Rusia gitu masih ada dosen yang baik gitu, apalagi terhadap saya Hmm. khususnya para apa Muslim sebagai Muslim. Toleransinya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena orang-orang kan berpikir, ih Rusia mah komunis kan, misalkan. Terus Rusia mah susah untuk senyum nih ke orang, jadi dianggap mungkin eh, toleransinya agak kurang. Padahal ternyata memang ya nggak semuanya seperti itu. Tetap Iya, masih ada orang-orang baik yang ada di lingkungan kita. pasti sih, alhamdulillah. Mm-mm. Sehat-sehat aja kan, jadi saumnya tamat dong. Tamat, alhamdulillah 30 hari. Alhamdulillah. Oke, next. Kalau takbiran gimana tuh di masjid ada? Nah, karena kan peraturan pemerintah yang udah melarang tempat ibadah, masjid atau gereja dan lain itu harus apa? Dilarang membuka kan. Makanya Ya. aktivitas di masjid dari kurang lebih sebulan lalu itu udah nggak bisa
melaksanakan kegiatan. Jadi benar-benar mati yang terus kita pun sebagai para muslimin harus mengikuti atau mentaati peraturan pemerintah. Stay at home gitu. Mungkin bisanya takbiran online sama teman-teman. Iya sih. Jadi di asrama gitu ya takbir. Betul, di asrama. Bareng teman-teman juga. Iya ya. Ya si konse emang kalau di Indonesia alhamdulillah sih khususnya di Cianjur. Jadi paling ini kan apa sih di masjid tuh gak boleh lebih dari 5 orang paling gitu yang Hmm. takbiran. Oke, apalagi ya? Tapi Kalau keren ini sih di Indonesia. apa? Maksudnya di tengah pandemi ini apa masih ada pelaksanaan sholat Idul Fitri yang apa ya, yang berdasarkan aturan pemerintah harus social distancing, ada jarak 1 meter satu orang dengan orang lain. Di Alhamdulillah. Rusia masih apa belum bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, jadi Ya. sayang sekali sebenarnya. Jadi di asrama ya sama teman. Hmm, Ya nggak apa-apa lah ya. hmm, hmm. Kalau makanan selama Ramadan itu gimana? Beli atau masak atau gimana? Jadi sebenarnya dari bulan Ramadan juga kita yang di karantina ini dapat jatah untuk keluar beli makanan. Jadi kebanyakan dalam karantina ini itu kita masak, entah misalkan masak untuk sendiri, tapi di Ramadan ini spesial sebenarnya. Jadi sama teman-teman asrama kadang 2 hari sehari itu kita sharing makanan. Jadi kita masak bareng, kemudian buka bersama bareng. Walaupun lingkupnya ya kurang lebih 6 orang lah. Jadi masih tetap menjaga menjaga diri juga dari COVID-19. Jadi orang-orang yang sebelumnya nggak keluar dari asrama gitu. Jadi lingkarannya masih di lingkaran asrama juga. Ada Iya yang ya. nanya tuh tadi. Oh bentar. Enggak sih tadi ya Oh udah nanti. sambil ya udah sambil aja sih nggak apa. Tadi tuh Ana tuh nanya di Rusia puasanya berapa lama, A? Oh iya, di Rusia itu tahun ini itu kurang lebih 17 sampai 18 jam. Dibanding Indonesia itu 4 jam lebih lama. Waduh. Lumayan. Lebih 8. Iya. Hmm. Kata Tapi ibu lebih. alhamdulillah, mm-mm. Tapi alhamdulillah masih ada negara yang Iya lebih. saumnya lebih lama 20 jam kan di Finlandia. Masya Allah. Jadi masih masih bersyukur masih Iya. bisa apa melaksanakan puasa 17 jam. Iya. Ini Teh Adis sih nanya. Karidhan udah dari tahun kapan di Rusia? Sebelumnya pernah Ramadan di Rusia, sholat Id di masjid sana. Ini udah Dari tahun tahun kedua ya dari dari tahun. tahun 2018. Nah, alhamdulillah tahun lalu bisa melaksanakan Ramadan bukan bersama di masjid, sholat tarawih berjamaah, terus banyak kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan yang tahun lalu itu dilaksanakan di masjid. Alhamdulillah ramai bersama teman-teman. Iya beda lah ya sama tahun sekarang. Hmm. Kalau kemarin Lebaran gimana itu masak makanan? Kemarin di sini, kemarin alhamdulillah jadi ada temen yang dikirim sama keluarganya ini bumbu rendang sama opor. Nah, Masya kemarin Allah. itu kita masak rendang. Hmm, Alham- Walaupun seadanya, versi seadanya. Alhamdulillah. Di Cianjur gimana nih? Masak apa? Biasa. Ulen, ulen dan ulu petek. Ulen Wah, rendang, udah lama. ya sambal ya. Ngedengarnya langsung lapar lagi nih. Masya Allah. Tahun depan saya insya Allah lulus. Tahun depan Di sini. I'll be back to Indonesia. Amin ya Allah. Lancar. Apalagi nih ada yang nanya lagi nggak? Belum ya? Cianjur mah tauco. Iya Teh Adis. Nanti kita bikin tauco.
Ini ada dari Anas teman di LDM. Di Rusia dingin ya Kak, berapa derajat? Sekarang musim apa sih? Wah, sekarang spring, jadi mau ke perpindahan antara winter ke summer. Tapi memang di Rusia, Masya Allah, dingin banget. Jadi walaupun kita udah spring, udah hangat, itu kadang weather itu unpredictable. Jadi kadang-kadang suka tiba-tiba yang harusnya udah di angka 17, 18, tapi tiba-tiba yang 1 derajat, bahkan sampai -1, -2. Padahal itu harusnya udah kayak yang udah anget, udah spring Hmm, kan. Hmm, jadi memang Rusia, cuacanya dingin. iya. Sehat diri. Biasanya kalau musim dingin itu berapa Amin. derajat? Khususnya di kota ini ya, itu paling dingin waktu itu pernah di -21. Wow. Mm-mm. Bahkan Waktu di kota ya, lain itu sampai ada namanya Tomsk, salah satu kota di Rusia, itu sampai -40. ya Allah, itu dinginnya nggak kebayang deh. Masya Allah, Masya Sampai Allah. mimisan kebayang. Ya, Untuk Itu membeku. apa salah satu yang menjadi godaan kita dalam proses mencari ilmu. ya Jadi pasti. bangun pagi dingin, aduh itu susah banget buat apa ya menguatkan diri pergi ke kelas gitu kan. Tuh magernya Hmm, magernya imut. gitu. Mm-mm. Makanya nggak hanya melawan apa ya, nggak hanya malas, melawan cuaca juga. Gitu. Perjuangan ya. Tapi so far, tapi so far aman, insya Allah. Alhamdulillah. Udah lama juga kan 2 tahun mah ya. Paling pas awal-awal ya Hmm, sakit kan iya nggak sih? bener. Awal-awal sakit, langsung sakit. Karena biasa di Cianjur kan anget. Ini tiba-tiba yang udah berminus-minus, waduh, nggak kuat. Tapi sekarang kulitnya udah menyesuaikan dengan salju di sini. Udah 2 tahun lumayan. Ini dari Sony Mm-mm. nih, teman sekelas. Rusianya di sebelah Mm-mm. mananya, Kak? Rusianya di kota Voronezh itu masih region Moskow. Dari Moskow itu kurang lebih 6 jam ditempuh dengan bis. Kalau Lumayan. ditempuh dengan pesawat cuma 1 jam. 6 jam, wow. Kayak Mm-mm. dari Cianjur kota ke Cianjur Selatan juga 6 jam. Yeah. Jauh. Karena kan, Rusia is the biggest country in the world. Hmm. Hmm. Oh, Terati udah ya sama Teh Adis. Ini Teh Adis nanya lagi, di Rusia kuliah dan ambil komunikasi lagi? Itu public Di relation. Rusia, ya sebenarnya di Terus. Indonesia kan dulu sempet Vkom kan semester 1. Kemudian di semester 3 itu kita ambil jurusan PR. Saya ngambil PR. Nah, kemudian di Rusia ini lanjut ke PR. Kalau di Indonesia kan murni cuman PR doang. Nah, kalau di sini saya ngambil spesialisnya advertising and PR gitu. Ah, iya. Lagi ini ada yang ya pertanyaan aku sama Terati. Defense di Rusia gimana? Apalagi sebagai Muslim di sana. Sebenarnya ya semuanya udah tahu juga sih bahwa eh, di sini penganut agama terbesar itu kan Ortodoks. Nah, Hmm. tapi jangan sedih sebenarnya karena di sini Islam menjadi agama kedua terbesar. Jadi kurang lebih ada sekitar data terakhir itu 20 juta Russians are Muslim. Nah, nah, jadi walaupun memang kita di sini minoritas, sebenarnya yang menjadi kebetulan saya juga tinggal di mana kota Voronezh itu mayoritasnya kan Ortodoks. Nah, sebenarnya yang menjadi pegangan utamanya adalah keimanan. Jadi, Ih, alhamdulillah karena saya udah dari kecil dididik ilmu agama, kemudian sekolah SMP, SMA di lingkungan pesantren. Jadi, aman aja. Jadi, karena kita udah punya pegangan agama, jadi ketika diajak hal-hal yang negatif atau misalkan hal-hal yang nilai keluar dari nilai-nilai Islam, kita udah punya pondasi dengan secara langsung kita menolak gitu kan. Misalkan simpelnya gini, ketika kita kuliah nih diajak hmm. ayo was misalkan kita nongkrong, nah nongkrongnya misalkan kita sambil minum-minum. Nah, di sana
saya ikut nongkrong sama teman-teman, cuman I said itu kan bilang, oh saya Muslim, saya nggak bisa drink alkohol. Akhirnya dia nanya kan, oh kenapa nggak bisa? Nah saya jelasin juga kan ada aturan-aturan dari Al-Quran. Jadi kesempatan saya buat syiar agama Islam juga kepada teman-teman usia lain yang sebelumnya eh, apa ya nggak punya gambaran mengenai Islam yang mungkin menjudge sebagai teroris. Nah tapi sekarang mereka udah mengerti, oh ternyata ada juga sisi atau misalkan dari Islam yang belum mereka ketahui ternyata positif juga. Ya. Begitu. Ya, Masya Allah. Ini ada siapa? Teh Anissa. Hai Fawaz, mau nanya dong gimana kondisi? Ya, bentar-bentar. Gimana kondisi pandemi corona di sana Mana sih? dan penanganan? Sinyal. Come on baby. Ya Allah, Gimana? sinyal Halo? guys. Udah bisa. Tes. Aduh, mah sinyal. Udah normal, udah bisa. Cek. Mohon maaf ya teman-teman karena ini sinyal Rusia ke Cianjur yang cek udah stabil. Mendung. Nggak apa-apa. It's fine. Memang kan ya jauh. Salah satu gejala apa ya kendala kita. Virtual. Kenapa, Dek? Suaranya jelas? Jelas. Ya udah dari Teh Anissa. Gimana kondisi pandemi? Suaranya putus-putus. Oke. Jadi di Rusia perkembangan sebenarnya tadi di opening udah disampaikan bahwa di Rusia ini sekarang berdasarkan data terakhir itu there have been 300 of coronavirus infection reported in Russia. Bayangin, hari ini udah ada 300 ribu yang yang udah terinfeksi COVID-19. Nah, ini menjadikan Rusia sebagai negara terbesar kedua yang penyebaran terinfeksi COVID-19 terbanyak. Nah, sebenarnya dari sudut pandang saya melihat antara Rusia dengan orang Indonesia itu apa ya? Sama aja sebenarnya karena memang melihat lingkungan saya ini masih banyak orang-orang yang tidak taat dengan peraturan pemerintah walaupun mungkin ya secara kan kalau di Indonesia mungkin ada beberapa mall yang buka, kemudian ada beberapa toko yang buka. Nah, di sini itu memang restoran, kemudian mall itu kebanyakan tutup. Nah, jadi apa yang membuat orang-orang keluar itu adalah dia udah depresi, udah harus gitu memberanikan diri untuk keluar. Ada beberapa dengan menggunakan masker dan sarung.
gitu. Nah, mungkin eh, dari aturan pemerintahnya, juga ada aturan misalkan di sini itu kita keluar wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Kayak di asrama misalkan waktu itu sempat waktu keluar itu nggak boleh keluar kalau kita nggak menggunakan masker. Nah, mungkin di beberapa di tempat di Indonesia misalkan yang udah zona merah itu harus apa ya harus wajib juga menggunakan masker karena minimal bisa bisa apa ya bisa menghindari terinfeksi dari COVID-19 karena di Indonesia kalau nggak salah rapid testnya itu masih sedikit di Rusia itu rapid testnya udah sampai berjuta-juta jadi memang apa ya peningkatan orang yang terinfeksi itu ketahuannya cepat karena udah banyak rapid test yang dilakukan di mana-mana. Nah, mungkin di Indonesia pelaksanaan rapid testnya bisa diperbanyak lagi sehingga bisa ketahuan cepat gitu. Orang yang sudah terinfeksi segera bisa ditangani. Kayak gitu, Neng. Ya, benar-benar. Mana tadi? Nah, ini udah stabil ya koneksinya, alhamdulillah. Bentar. Jadi, pindahan dari awal ke Rusia tinggal di apartemen sana. Apa pernah tinggal sama orang tua angkat? Tadi. Oke, jadi sebenarnya tinggal dari awalnya bukan di apartemen, di dormitory, di asrama kampus. Ya, ya. Nah, kemudian itu kita kadang kalau ada kegiatan, misalkan ada libur nasional di Rusia atau misalkan ada libur ujian, kayak Lebaran, misalkan ada hari raya juga kita eh, mengunjungi teman yang punya apartemen. Jadi mengunjungi teman yang open house, bisa masak bareng gitu. Untuk perihal orang tua angkat, wah belum punya nih. Nggak apa-apa lah ya. Ini dari anak. Mm-mm. Shock saat Ramadan di Rusia apa aja tuh? Apa nggak jelas? Sorry. Culture shock di saat Mm. Ramadan. Ya, apa aja? Pertama itu shock itu waktu lamanya. Karena kan di Oh, Indonesia yang santai gitu kan, yang cuma 13 jam. Tiba-tiba tahun lalu itu sampai 19 jam. oh ya Itu Allah. pertama kali merasakan, ya saum terpanjang kan dalam hidup. Aduh, udah 19 jam kan, Masya Allah kaget gitu kan. Udah amat tahun lalu itu kan kita kuliah. Oh iya. Ya, jadi banyak aktivitas yang harus dilakukan, menguras tenaga dan pikiran gitu kan, kuliah, ngerjain soal, ngerjain tugas gitu kan, ditambah perut kosong. Jadi kadang itu yang menjadi apa ya, shock gitu kan, yang kaget, wah ini waktunya sangat lama sekali. Kemudian yang kedua, di sini itu, di kota saya itu khususnya itu, masjid cuma satu, bayangin, sekota masjid cuma satu. Itu sulitnya saya menemukan tempat untuk sholat. Jadi apa ya? Jadi kaget aja ketika di Indonesia yang mudahnya menemukan masjid di mana-mana, sedangkan di Rusia ini cuma satu dan itu satu-satunya pun jarak antara dari tempat saya tinggal ke masjid itu 2 jam. Ya Allah. Kalau kalau pulang pergi itu jadi kurang lebih 4 jam. Jadi ketika Jumatan tuh harus berangkat dari jam 10, kemudian pulangnya juga jadi harus jam 2 baru sampai pulang. Jadi perjuangan juga Insya untuk Allah. Jumatan. Mm-mm. Itu mungkin dua hal utama yang membuat awal-awalnya shock. Ini udah ada yang nanya nih beasiswa. Bisa sampai kuliah di Rusia gimana Kang? Info beasiswa gitu ada Kang? Oke. Itu Singkat. oke, singkat ya. Jadi intinya dapat beasiswa itu dapat infonya waktu itu di Pare di kampung Inggris. Neng juga ke Pare kan?
Nah, di Pare itu ya alhamdulillah memang banyak info-info mengenai kuliah ke luar negeri kan, dari mulai ke Rusia, ke Turki, ke UK, ke Belanda, ke Jerman, kemana-mana banyak. Nah, di sana waktu itu info beasiswa pertama kali yang saya dapat adalah Rusia. Hmm. Nah, jadi waktu itu saya ngelihat eh, kriteria beasiswanya seperti apa dari mulai eh, fasilitas yang didapatkan, kemudian proses rangkaian seleksinya dilihat. Jadi saya melihat, oh kayaknya ini worth it juga untuk diperjuangkan gitu kan. Akhirnya singkatnya saya apply dan alhamdulillah dapat menjadi penerima beasiswa. Oh, Mm-mm, iya. gitu. Apalagi ya, udah sih ini. Apa ini? Terus sama ini apa buat teman-teman yang mau apa ya dapat info mengenai beasiswa, saya Hmm. aktif di PPI Dunia. Nah di PPI Dunia di bagian di bagian Velari Festival Luar Negeri itu salah satu bagian atau pusat dari PPI Dunia yang eh, apa dalam bagian menyebarkan info mengenai beasiswa di seluruh dunia. Jadi kita ada ada mingguan kita share beasiswa dari beberapa negara. Bisa dicek Velari PPI Dunia. Itu Ya. infonya udah lengkap. Jadi buat teman-teman yang misalkan kesulitan untuk mendapatkan info mengenai beasiswa, langsung aja cek di Instagramnya. Itu udah lengkap dan udah ada website yang bisa diakses juga dari beasiswa tersebut. Jadi udah nggak ada alasan misalkan, aduh susah nih buat kuliah di luar negeri, dapat info beasiswanya aja susah. Hmm. Hey, sudah banyak info beasiswa di mana aja zaman sekarang. Sekarang mah banyak banget. Jadi it's your reason gitu kan. Itu cuma alasan kamu aja untuk Ya, malas gitu kan cari-cari info. iya. Pertama bahasa ini tadi tanya lagi, tadi tanya mulu. Anak KPI ini dasar. Gak apa deh ya. Selain Hmm. karena Rusia jadi info pertama beasiswa, ada alasan lain nggak kenapa sampai milih Rusia? Kenapa pilih Rusia? Yang apa maksudnya kenapa selain info pertama itu? Hmm. Yang kedua adalah Russian Government Scholarship itu gak harus pakai TOEFL dan IELTS. Cek suaranya jelas, Neng, jelas? Astagfirullahaladzim. Kendala dengan signal. Cek, udah jelas kah? Ya Allah. Kemarin panas banget. Cek, satu, dua, tiga. Ya, tes. Mangga, mangga. Hmm. Jadi Russian Government Scholarship itu kita nggak harus apply pakai TOEFL dan IELTS. Hmm. Oh iya. Ini kan, ini idaman buat scholarship hunter yang nilai Hmm. TOEFL dan IELTS-nya belum mencukupi, misalkan belum di atas 6 atau misalkan belum dapat skor TOEFL yang 550. Nah, ini menjadi pilihan sebenarnya Hmm. Rusia. Walaupun memang dalam rangkaian pelaksanaannya itu kita harus pakai bahasa Inggris, harus tetap menggunakan bahasa Inggris. Misalkan kita dalam penulisan dokumen itu ada motivation letter, kemudian ada abstrak yang we have to write in English gitu kan. Nah, kemudian setelah itu ada seleksi wawancara, kita juga harus menggunakan bahasa Inggris dalam proses wawancaranya. Jadi nanti dari perwakilan Rusianya, kemudian dari perwakilan Indonesianya, itu nanti nanyanya dengan bahasa Inggris. Jadi memang tetap harus diperlukan kemampuan berbahasa Inggris. Pasti. Mm-mm. Internasional dong bahasa Inggris. Iya. Apalagi ya? Ya udah deh, karena udah sih pertanyaan-pertanyaannya. Ada juga yang pertanyaannya Mm. hampir mirip, jadi udah kejawab juga tadi teman-teman. Next, apa sih? Yang paling mengesankan Lebaran di sana apa sih?
Udah Yang paling mengesankan Lebaran tahun ini apa tahun kemarin tuh? dua-duanya. Hmm, tahun kemarin itu saya merasakan apa ya? Wah, Islamiyah sesama para muslimin di sini terasa karena kita banyak kegiatan yang kita laksanakan di masjid. Kemudian ketika lebarannya itu kita melaksanakan sholat berjamaah di tengah kota, di lapang tengah kota Voronezh. Itu dikawal polisi. Jadi, Hmm, wah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita banyak dari ujung-ujung kota yang mungkin sebelumnya melaksanakan lebaran di masjid, sekarang itu pemerintah kotanya udah terbuka, udah memberikan eh, izin untuk para muslimin melaksanakan lebaran, melaksanakan sholat id di pusat kota di salah satu lapangnya. Nah, tahun ini walaupun memang kita nggak bisa melaksanakan berjamaah, tapi ada hikmah lain yang bisa diambil. Jadi di sini misalkan saya eh, bisa banyak reflection juga, bisa bermuhasabah diri, kemudian menjadi muslim yang lebih baik lagi, kemudian bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang non-Islam, bisa syiar juga dengan Islam, mengenai Islam, Iya, Masya Allah. begitu. Jadi masing-masing ada hikmahnya, alhamdulillah. Sih. Lalu gini, apa sih yang positif yang paling disukai selama pandemi? Oh, nggak jelas, maaf suaranya, Neng. Oke. Kegiatan positif yang paling disukai selama pandemi ini apa sih? Kegiatan positif yang paling disukai pada saat pandemi itu adalah online. Oh iya betul. Jadi yang sebelumnya mungkin apa ya, tahun lalu itu kan ketika teman share mengenai info pengajian UAS, kemudian share mengenai ya pokoknya eh, pengajian dari ulama-ulama besar yang mungkin sebelumnya saya nggak bisa datengin, saya nggak bisa dengerin gitu kan. Nah sekarang karena udah serba online, jadi seneng banget misalkan ketika ada kajian online dari Ustadz Yusuf Mansur dari PPI Dunia langsung ikut, dapat ilmunya, alhamdulillah. Ada kajian misalkan dari Ustadz Adi Hidayat ikut, alhamdulillah dapat ilmu lagi baru. Jadi semudah itu. Iya iya. Mm-mm. Jadi alhamdulillah itu sih yang paling seneng gitu, yang paling sangat disukai pada saat pandemi ini. Benar. Lalu, jadi berarti Kalau kemarin Neng selama gimana nih apa? Apa? Banyak sih. di tengah pandemi ini yang paling Neng sukai? Ditanya balik dong. Apa ya? Sama sih ya. Iya, termasuk di kajian online. Pokoknya yang serba online sebenarnya kayak sekarang pun karena semester akhir lagi nyusun ya. Bimbingan pun online, terus kayak kan kalau di UIN semester akhir itu harus namatin ini ya. Beda-beda sih kalau di jurusannya satu juz lah ya harus hafal. Terus kan kemarin belum selesai itu. Sedikit lagi sih. Jadi ya udah jadi hafalannya tuh online gitu. Masya Allah. Itu sih. Hmm. Mm-mm. Mudah-mudahan lancar persiapan menjadi wisudanya. Ini apa? Sekarang Sudawan. masih jadi nyusun jadi ya mudah-mudahan ya walaupun apa sih Semangat. ya siap walaupun sidangnya kayaknya sidang online tapi nggak apa-apa yang penting wisudanya jangan online dong. Mm-mm. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin tapi ya banyak hikmahnya sih kemarin kan sebenarnya kayak ujian komprehensif yang semua matkul tuh sebenarnya itu Hmm. udah daftarnya tuh ketika offline sih itu di bulan Maret tapi karena jadwalnya Maret akhir jadi keburu ini kan COVID jadi ya udah jadi online dong itu di akhir Maret sih 31 Maret. Iya ujiannya kan dua tuh yang satu tuh apa sih kejurusan yang satu keagamaan tapi alhamdulillah jadi dipermudah sama dosennya juga padahal itu dapetnya dosen killer masya Allah. Halo Kak Jadi Dika. ya gitu jadi padahal dosen killer gitu jadi cuma ditanyanya pun yang ke jurusan tuh oke, coba kamu jelasin apa yang udah kamu pelajari dan apa sih benefitnya gitu doang masya Allah. Hmm. Apalagi nih
Ini nih Teh Adis introduce diri pakai bahasa Rusia, Kang. Oke, siap. Ngerti nggak tapi nih? Belum. Nanti terjemahin dong. Oke, mulai ya. Привет всем, меня зовут Ридхан Фаваз. Я приехал из Индонезии, и сейчас я учусь в Воронежском государственном университете. Itu simpelnya. Apa? Rada познакомиться. Jadi itu artinya, halo semuanya, saya Ridhan Fawaz, saya berasal dari Indonesia, kemudian saya sedang berkuliah di Voronezh State University. Senang berjumpa dengan teman-teman semua. Masya Allah. Itu biasanya yang digunakan oleh international student pada saat pertama kali perkenalan. Udah fasyih lah sekarang Mas, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini kelebihan mencari ilmu di Rusia ini, kita nambah skill baru, menambah skill bahasa baru, yaitu bahasa Rusia. Ya, jadi Mudah-mudahan kemarin menjadi gimana? kemarin juga belajar bahasa dulu ya? Nah, walaupun memang kuliahnya menjadi lebih lama, jadi kita harus tahun pertama itu kita wajib untuk mempelajari bahasa Rusia, tapi it's fine gitu kan. Kita jadi nambah belajar mendapat ilmu baru bahasa Rusia. Iya, gimana? Ya masa nggak belajar bahasanya dulu, nanti nggak ngerti dong kuliah. Betul. Jadi kemarin tuh selama Ramadan kemarin berarti masih kuliah, terus Lebaran kemarin gimana? Awal-awal masih kuliah. Oh iya. Kuliah online. Ini nggak terasa lagi. Jadi awal masih kuliah, terus kemudian pemerintah pada saat pandeminya udah semakin parah, akhirnya semua sekolah, tempat ibadah, tempat belanja semua ditutup. Mas Lebaran kemarin sih ada ini. Ya, online. Oh maaf, nggak jelas. Hari Lebaran kemarin ada kuliah online kan? Alhamdulillah karena bertepatan dengan hari Minggu, jadi nggak ada. Alhamdulillah. Nah, tapi hari ini nih, Lebaran Day 2. Hari ini tuh saya abis ini live ini ada UTS nih, ujian tengah semester. Baru ngeh lagi jadi, dasar. Jadi langsung kemarin tadi pagi alhamdulillah sempat belajar dulu. Jadi udah siap insya Allah setelah live ini. UTS doain lancar. Lancar soalnya. Nih, habis Kang gak niat jadi YouTuber ngevlog kegiatan di Rusia gitu. Sempet ya, tapi nggak lanjut lagi nih sekarang. Iya, sempet awal bisa cek di Instagram ada satu video di Rusia. Itu waktu itu tentang turnamen bulu tangkis. Sebenarnya banyak banyak kesempatan waktu juga kalau misalkan mau ngevlog. Cuman waktu itu kendalanya adalah males. Karena kan kalau kita mau ngevlog itu harus bawa kamera kemana-mana. Terus orang Rusia itu tipikal orang yang nggak suka di-shoot. Oh gitu. Jadi misalkan ketika saya misalkan bawa kamera nih, terus nge-shoot teman-teman, mereka pasti bilang, ih jangan was, jangan, nggak pede nih, nggak pakai make up kalau perempuan ya. Oh iya. Jadi kadang gimana saya mau upload video, mereka aja nggak ngizinin buat di-upload gitu. Iya. Ya mungkin kedepannya bisa lah ya kegiatan apa gitu, insya Allah. Bisa, insya Allah doain nggak males. Iya dong, jangan males dong. Iya. Masih di Rusia gitu kan, sayang lah. Iya, sama ini mungkin ya, selain males, karena kan proses edit videonya juga. Terus kadang banyak, bukannya sombong karena sibuk sebenarnya, karena memang udah sama kuliah, banyak kuliah yang harus dipelajarin, karena bahasanya nggak ngerti kan pakai bahasa Rusia.
butuh proses gitu untuk menyerap ilmu. Jadi kadang dalam satu hari itu kita ngulang lagi materi-materi perkuliahan, ditambah aktif di organisasi juga yang banyak kewajiban-kewajiban yang perlu dijalani. Jadi flow itu kadang menjadi nomor sekian. Iya benar. Iya, nggak apa-apa sih, nggak wajib. Hmm. Lalu kalau ini kan iya kan udah kuliah online nih. Itu tugasnya Hmm. ribet dong sih. Jadi ribet nih. Jawabannya ribet banget. Iya sih. Karena apa ya, kadang guru itu atau dosen itu ketika kita nggak apa offline ya, maksudnya masih di kelas, itu dia nggak ngasih tugas Hmm. karena tugasnya kadang sudah dibahas gitu kan di kelas itu, ada discussion session, kemudian eh apa ya, pokoknya banyak pelaksanaan tugas khususnya untuk international student itu langsung di kelas biar dosennya bisa mengarahkan langsung gitu kan. Nah sekarang itu banyak tugas yang dikerjakan di rumah, jadi kadang susah gitu, banyak banyak misalkan yang harusnya pengerjaannya 1 jam 2 jam, ini yang harus berjam-jam untuk melaksanakan hanya satu tugas aja, jadi lebih susah gitu. Semangat. Aduh. Kalau ini matkulnya berapa matkul sih? Ah, mata Tahun kuliahnya berapa? ini itu dapat 11 mata kuliah. Nah Ini. sistem pendidikannya di bedanya itu, kalau di sini SKS-nya itu kan, kalau di Indo kita bisa lulus cepat sesuai IPK kan, misalkan IPK kita lebih dari 3 nih, otomatis kita bisa mengambil SKS semester atau angkat di atas. Nah itu kalau waktu itu waktu S1, jadi kita bisa lulus 3 tahun setengah misalkan, karena kita IPK-nya dari awal udah 3 ke atas sehingga bisa mengambil mata kuliah di atas. Nah kalau di Rusia itu nggak bisa. Oh, iya. Jadi mata kuliah dari awal itu sudah dipaket, sudah ditentukan kamu tahun ini segini, tahun kedua segini. Jadi nggak ada istilah kamu kuliah 3 tahun berapa bulan di Rusia, impossible. Iya. Aduh, bentar. Tadi, Kang setelah kuliah di sana ada niat buat kerja di Rusia nggak? Atau tinggal lebih lama? Aduh, Hmm, hard question. jangan dong. Kalau sebenarnya kalau ditanya keinginan dari dalam lubuk hati, Yang paling dalam. itu itu ingin tentunya, biar apa, ingin ingin bekerja di Rusia karena untuk menambah bahasa apa, sayang kan bahasa Rusia misalkan di Indonesia jarang, takutnya nggak kepakai gitu kan. Nah inginnya mempraktikkan di Rusia dengan UMR yang lebih besar. Puas. Nah tapi melihat apa ya, pokoknya ada poin-poin, ada alasan lain yang kayaknya saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Iya dong. Keluarga udah kangen. Betul. Iya. Oke, lanjut ya. Apa sih? Oh iya, kalau misalnya keluar dari asrama kayak belanja kayak gitu, itu ribet nggak sih? Kayak harus ditanya-tanya dulu atau cek suhu kayak gitu di tengah pandemi Iya, ini? ribet banget. Itu kadang yang membuat saya malas untuk pergi keluar. Pasti. Karena memang nanti pas ketika kan saya di lantai 7 tinggal itu. Wow. Harus proses ke bawah, terus kemudian di bawah itu ditanya misalkan, nggak sempet waktu itu nggak pakai masker, balik lagi ke atas. Oh Karena wajib iya. pakai masker kan. Terus ketika pulang, itu nanti disediakan hand sanitizer, kita harus cuci tangan di bawah Ser. itu di main gate. Terus kita ke asrama juga harus mandi lagi. Jadi keluar itu harus perjuangan luar biasa. Masya Allah. Ya demi kesehatan bersama lah ya. Hmm. Iya.
Ini ada Zaldi teman kelas. Kalau menurut, bentar. Iya, mana sih? Kalau menurut Akang, kerasa gak bedanya pendidikan di sana dengan di Indonesia? Pastilah ya. Iya, kerasa banget. Tadi kayak udah dijelasin kan. Ada part di mana di sini better dan Indonesia, kemudian ada part di mana juga Indonesia itu lebih baik di sini. Jadi masing-masing sebenarnya punya keunggulannya. Pasti. Hmm, apa ya? Tapi kalau di sana kan udah serba modern lah ya, pendidikan, belajar. Iya, betul. Mm-mm. Jadi kadang kita dulu kan waktu di waktu di Indonesia S1 itu sempat apa ya? Banyak beberapa tugas yang harus dikumpulkan offline gitu kan ke kampus. Waktu itu belum ada website kampus atau fasilitas kampus yang apply online gitu kan kerjain tugas. Nah, kalau di sini itu kita udah ada website untuk apply tugas. Jadi kita nggak perlu untuk ngeprint yang harus bayar. Jadi cukup kita uh, apply langsung aja ke website kampus itu dan selesai. Kita langsung dapat keluar nilainya. Wah, Semudah itu, guys. zaman juga sih ya. Ini ada rencana buat S3 di sana gak? Aduh, belajar mulu. Kerja dulu, Belajar mulu, waduh. kerja Harus kerja. kerja dulu. Nah, itu ada niatan ingin S3, tapi kayaknya ingin di negara lain. Kan S1 dulu sempat ke Bulgaria, ke Turki juga, kemudian S2 alhamdulillah sempat ke Rusia. Nah, S3 juga insya Allah mungkin dengan istri tercinta, calon siapapun itu. Kerja dulu. Ya intinya kerja dulu pasti. Iya, iya. Lancar-lancar lah. Ini tuh Adis nanya mulu ah. Kang, di Rusia pernah main kemana aja? Ke Rusia waktu itu, ya you know lah, ke Moskow pasti kan. Nah, sebenarnya kan tahun pertama itu kita di persiapan bahasa. Jadi saya apa idealis sama diri saya sendiri bahwa saya ingin fokus dulu ke pembelajaran bahasa Rusia. Jadi belum sempat kepikiran untuk traveling. Nah, tahun ini itu di summer itu niatannya kita mau ke kota lain. Bahkan waktu itu sempat ada obrolan mau ke negara lain. Dan alhamdulillah waktu itu saya dapat kesempatan untuk magang di Denmark. Nah, cuman karena ya rencana Allah itu semua batal. Jadi benar-benar yang kita misalkan udah rencana mau main ke A, ke B. Kemudian saya juga mau magang di KBRI di Denmark. Itu semua gak bisa terlaksana. Tapi insya Allah ada hikmahnya, saya percaya. Atau mungkin segera lah ya insya Allah setelah pandemi ini. Pasti. Ini ada, Kang ada niatan mau kerja di mana nanti? Dari kecil sebenarnya. Waktu itu dari SMA mungkin waktu itu punya mimpi jadi diplomat, you know. Nah, jadi utamanya saya mau apply ke Kemlu. Gimana? Mau apply ke Kementerian Luar Negeri. Mudah-mudahan dapat. Mudah-mudahan ya Allah. Pejuang keras dan lama insya Allah ya. Insya Allah. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, guys. Iya. Usaha, tawakal. Ya doa dan tawakal ya. Apalagi sih ini ke Blue Mosque pernah nggak, Kang? Wah, itu pernah banget. Itu salah satu destinasi yang wajib dikunjungi ke Istanbul, ke Turki. Jadi waktu itu saya baru sampai di Turki. Langsung melipir set ke Blue Mosque. Sinyal, guys. Astagfirullahaladzim. Cek, apakah udah stabil? Apa sih dedenya tetap ngomong nggak sih kalau? Cek, 1, 2, 3.
Bentar. Asal. Semua karena jarak yang memisahkan kita sehingga banyak jaringan yang harus di make sure harus tahu. Hani, halo, bisa insya Allah nanti ke Turki. Bentar. Loading. Harus pindah tempat. Dek, Ya, halo. yuk. Sinyal Masya Allah. Gimana tadi? Tadi ada yang nanya ke Turki ke Bulumus nggak gitu katanya. Iya, alhamdulillah. Oh ya. Jadi destinasi yang pertama yang saya kunjungi adalah Bulumus. Langsung sholat. Waktu itu sholat asar di sana. Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya di sana. Sebentar. Halo Kang Apa Adi, sih? ada pertanyaan dari Kang Adi. Mau diplomat di negara mana? Di mana? Inginnya di Turki kalau dapat mudah-mudahan. Iya, amin ya Allah. Apa terus apa ya next? Ini balik lagi ke Lebaran. Makanan favorit ala Lebaran di Indonesia yang paling dikangenin apa sih? Sauding apa? Jengkol. Kenapa? Karena wah itu dari kecil suka banget dengan jengkol. Mau di seperti apakan masakannya, ditumis atau di apapun. Oh, maaf. Jengkol jawabannya. Dasar. Aduh. Di sana nggak ada ikan asin ya? Nggak ada, di sini nggak ada ikan asin. Nggak ada. Oh ada ya? Oh ada katanya, kata teman ada di sini. Ada yang ngirim. Apalagi udah sih tips and trick udah. Amin. Ada teman Tete Vira yang mau ke Turki. Amin, kita doakan sama-sama. Amin ya Allah Tadis, insya Allah. Everyone has their own time. Apapun itu kalau ada usaha niat, insya Allah pasti dapat. Ya udah menuju. Bentar lagi. Gak kerasa ya ternyata sejam tuh Masya Allah. Ditambah sinyal ya, Masya Allah. Ya Pak. Next deh. Apa sih hal yang paling greget mau dilakuin setelah pandemi ini? Itu yang pasti ingin badminton lagi keluar. Karena udah lama nggak olahraga badminton. Jadi kan tempat olahraga semua ditutup. Jadi yang pertama yang paling dekat badminton, terus kemudian Jumatan di masjid. Iya benar-benar, Masya Allah. Insya Allah. Ini terus nih, Asia atau Indonesian market dekat dari sana nggak? Kalau Indonesian market nggak ada di sini di Voronezh ya. Adanya banyaknya itu di Moskow. Sayang sekali sih di sini nggak ada. Tapi di sini ada beberapa temen yang dikirim barang oleh keluarganya di Indonesia. Jadi kadang bisa sharing gitu ke teman yang lain yang kangen masakan Indonesia. Baik-baik di sini teman-temannya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Next, berarti insya Allah tahun depan lulus ya? Iya, doakan teman-teman semua tahun depan I'll be back to Indonesia. Itu kira-kira bulan apa sih? Itu sebenarnya graduation-nya Agustus, cuman karena ada beberapa dokumen yang ketika kita lulus harus ada pengurusannya, cap stempel, kemudian pengesahan. Jadi Oktoberan lah mungkin. Mudah-mudahan lah segera ya. Jadi sekarang tuh baru UTS.
UTS. Nah, ujian UASnya itu jadwal kemarin update di bulan akhir Juni. Akhir Juni. Hmm. Dan Lancar-lancar lah ya insya Allah. Amin. Nah ini udah mulai Teh mendekati Vira juga dilancarkan tahun ini, proses mudah-mudahan ya menjadi Allah. wisudawan. Semangat. Siap. Apa sih ya, lebih ke goals ya. Hal apa sih yang bakal dilakuin setelah lulus? Goals ke depannya mau ngapain aja nih? Target Karena saya orang yang suka untuk nge-collect mimpi. Jadi saya suka menulis mimpi-mimpi di catatan gitu kan. Banyak tentunya yang akan saya kejar. Yang pertama yaitu tadi kerjaan, kemudian nikah, kemudian traveling sama family, mungkin nanti bisa sama Neng Vira juga, sama semuanya gitu, traveling, kemudian bisa haji umroh bareng, kemudian banyak lah tentunya insya Allah. Ya Allah. Positif. Sama mungkin ini sih perihal mimpi sedikit sharing. Kalau teman-teman semua punya mimpi itu baiknya ditulis biar teman-teman gak lupa, karena ada di dalam bahasa Arab itu bilang qayyid suyudaka bil khibalil wasikoh, jadi yang kuat. Nah maksud di sini ilmu yang teman-teman dapat, Ambillah. misalkan teman-teman punya tujuan, itu baiknya ditulis biar selalu ingat dan menjadi penyemangat dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tes. Tes. Yuk, masuk. Iya, tadi udah share ke teman-teman bahwa kalau kita punya mimpi itu lebih baiknya ditulis biar nggak lupa, karena saya percaya waktu itu sempat di pembelajaran bahasa Arab di sana dibilang qayyid suyudaka bil hibalul wasikoh, ikatlah berlawanmu dengan ikatan yang kuat. Nah itu ilmu, mau itu mimpi, itu semua harus ditulis biar menjadi motivasi juga buat diri kita meraih Jadi yang doa kita lupa. Betul, jangan lupa. Kadang gini, Allah itu tahu mengenai mimpi-mimpi kita, tapi Assalamualaikum Ibu. salam. Jadi sehat ya. Udah Ben. Alhamdulillah. Nah, cepat pulang. Berangkat ya. Iya, siap. Nah, iya. Jadi Allah itu tahu mengenai mimpi kita, tapi Allah menunggu waktu yang pas untuk mewujudkan mimpi kita. Iya, insya Allah. It's fine to take a break kalau misalkan kita mengalami kegagalan. Karena kadang orang yang salah satu faktor yang membuat orang takut untuk menggapai atau mempunyai mimpi-mimpi besar adalah takut gagal. Iya. Padahal belum nyoba gitu ya. Iya, bayangin Jack Ma aja yang founder Alibaba itu dia 10 kali ditolak Harvard University. Bahkan 20 kali ditolak pada saat melamar kerja. Tapi apakah dia frustasi? Apakah dia putus harapan untuk menggapai mimpinya? Enggak. Dia bangkit lagi, coba lagi. Itu pun kita yang baru gagal ditolak misalkan SBMPTN, SNMPTN, atau yang baru beberapa kali udah menyerah, misalkan yang ditolak pekerjaan udah menyerah. Tapi kalau kita terus menerus, insya Allah kita akan dapat. Iya. Ada pertanyaan nih. Apa? Yang mana? Mimpi entar mau kapan nikah? Aduh. Aku dulu. Ya, Teteh Vira dulu. Nanti insya Allah nyusul. Ya Allah, amin. Kerja dulu lah ya. Ya. Kerja, sukses, jodoh mah insya Allah. Betul.